Satu acana urang ngadoa heula mudah-mudahan majelis ini menjadi berkah dan tentunya apa yang kita ikhtiarkan mencari ilmu oleh Allah dimudahkan dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Mangga tuturkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Saudara kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan, diberi kesabaran dan juga jadi kifarat untuk menggugurkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pagi ini kita orang ngawitan. Nanti dipayun Pak. Dipayun. Udah ngawitan ayeuna teh mangga bagian Pak Haji Asep, Pak Haji Zen, sareng saha deui? Kawan Pak Usep na ya. Ya, biasa cekap doaan lah. Doaan ge nama teh waktosna bakal kirang panginten. Tapi lah soke disesuaikan. Mangga nu tiluan teh tiasa tiluanana menyajikan bisa berbagi waktu, berbagi tugas, berbagi peran. Nu hiji mah tos MC, nu hiji ngaosna, nu hiji menyajikan mangga. Tiluanna bade menyajikan masing-masing ngebahas ayat hiji, ayat 2, ayat 3 mangga telangkung. Nu jelas mah 30 menit mangga manfaatkeun waktos kanggo ta'limul ta'limnya, kanggo pelajaran urang sedayana. Mudah-mudahan janten bagian tina ikhtiar urang Allah maparin ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyab wakum ayyukum ahsanu amala asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan seizin Allah kita dapat berkumpul di majelis talim ini di Masjid Persis. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan mahfirah, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya beserta Pak Haji Asep akan mengulas mengenai surat Al-Fatihah ya, di mana dalam pembelajaran ini akan diulas mengenai tajwid, tahsin, tahmid, dan tafsir. Untuk yang teknisnya, untuk yang pertama, kita akan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan membacakan terjemahannya, yaitu
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tunjukkan kepada kami jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di dalam terjemahan ada surat yang keempat, pemilik hari pembalasan, di mana dimaksudkan dalam pemilik hari pembalasan, supaya bisa dicermati ya di sini, pemilik hari pembalasan artinya pada hari akhirat semua manusia akan dibalas sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Sekecil apapun kebaikan pasti ada imbalannya, dan sekecil apapun keburukan akan mendapatkan akibatnya. Pada hari pembalasan, satu sama lain tidak bisa saling menolong. Orang tua tidak bisa menolong anaknya, begitu juga anak tidak bisa menolong orang tuanya. Semua orang akan mempertanggungjawabkan amalannya secara sendiri-sendiri. Tangan dan kaki akan menjadi saksi atas apa yang pernah kita perbuat di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar penguasa tunggal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik hari pembalasan. Di sini bisa dicermati dalam surat Al-Luqman ayat 33 dan surat Yasin ayat 65. Lalu berikutnya di dalam ayat ke-6, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dimaksudkan di sini jalan yang lurus yaitu jalan hidup yang diajarkan Islam yang dapat membawa pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lalu yang berikutnya, ayat yang terakhir, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Yang dimaksudkan di sini orang yang telah diberi nikmat yaitu para nabi atau nabiyin, orang-orang yang konsisten dengan kebenaran sekalipun menghadapi resiko yang berat atau sidikin. Orang-orang yang gugur dalam membela agama Islam atau syuhada, dan orang-orang saleh, salihin. Silahkan bisa dicermati dalam surat An-Nisa ayat 69. Lalu yang terakhir, bukan jalan mereka yang dimurkai. Artinya, mereka yang dimurkai adalah orang-orang yang mengetahui ajaran Islam tetapi sengaja melanggar bahkan melecehkannya. Silahkan bisa dicermati dalam surat As-Sab ayat 3. Ada juga mufasir atau ahli tafsir mengartikan bahwa yang dimurkai itu ialah orang-orang yang Yahudi. Lalu yang terakhir, dalam surat yang terakhir, bukan pula jalan mereka yang sesat. Artinya di sini mereka yang sesat adalah orang-orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam tetapi tidak berbasis ilmu Islam yang benar sehingga mengalami kesesatan dalam pengamalannya. Ada juga mufasir yang mengartikan bahwa orang yang sesat tersebut adalah orang-orang Nasrani. Jadi di sini bisa dicermati bahwa surat Al-Fatihah ini menggambarkan segala sesuatunya, bisa juga menghimpun dari segala Al-Quran
yang isinya bahwa kita sebagai orang Islam harus betul-betul memahami dan memaknai dan juga mengamalkan apa yang dikandung dalam surat Al-Fatihah. Untuk selanjutnya, mangga persilahkan ke Ustadz Haji Asep, Kiai Haji Asep akan memberikan tajwid dan sekalian tafsir. Tajwid, mangga. Bu Ai harus punya keberanian untuk mendakwakan jihad. Iya. Ya punya. Dia baik. Dia tuh, Haji. Supados Haji dan mengenai tajwid sudah kami tulis ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk yang 1 ini tidak akan semuanya disampaikan kepada peserta, akan tetapi saya tunjuk satu-satu. Nah, jadi angka 1, angka 2, 3, 4, dan 5. Silahkan Bapak. Yang pertama, alif lamnya hukumnya alif lam apa? Gitu ya. Kan namanya pembelajaran, artinya kita praktekkan tajwidnya. Kalau bersama-sama ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, mudah-mudahan kalau satu-satu ya kita nanti tinggal meningkatkan hafalan kan itu ya. Mangga Pak Haji Intis. Komariah leres. Karena alasannya apa disebut alif lam komariah? Jadi alasannya karena huruf alif lam menghadapi huruf ha, maka dibacanya jelas alham. Leres tanya? Nah, jadi nanti kalau salah al mukarram anu baris ngoreksi. Itu yang hukum tajwidnya adalah alif lam komariah menghadapi huruf ha, dibacanya jelas. Terus yang Pak Haji Apip nomor 2. Itu teh sebenarnya harokat teh kita seperti ketinggalan ilah lillahi. Mangga dikoreksi. Nah. Alhamdulillah, dulillah tuh hukumnya alif lam samsiah. Nomor 2 hukumnya menghadapi dah. Tidak ada hukum tajwid di situ. mim nun mim sukun bertemu dengan huruf dal. Jadi disebutnya izhar sapawayu. Mohon. Cara membacanya eta. Jadi diulangi lagi Pak Haji Apip biar jelas terdengar oleh audiens. Dibaca
Nah gitu Ibu ya tadi jadi hukumnya ijhar sapawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf dal maka dibacanya jelas tidak ditahan. Pak Haji, mangga nomor urut 3. Bila lapan awal fikih hukumnya mangga pangoreksikeun ya. Gitu. Rabbi ya. Itu kan nomor 3 itu alhamdulillahi maka hukumnya adalah Ustaz tarkik ya. Tarkik sama dengan hukumnya seperti nomor urut 1. Nah gitu ibu-ibu, bapak-bapak, jadi iya. hukumnya beda dengan nomor 1. Alasannya kalau yang ketiga itu kan bersakal fathah lamnya. Kalau yang pertama tidak bersakal. Jadi mati sukun, lamnya sukun. Mungkin ini menurut saya kalau salah silakan dikoreksi. Jadi hukumnya tarkik lafaz Allah didahului oleh huruf mim berharokat kasroh dibaca tipis gitu. Betul Ustaz? Yang mana Ustaz? Yang tidak ada hukum mim di situ kan setelah huruf dal. ya. Alhamdulillah. Ya. Mangga silahkan Ibu. Oh iya. Nah. Iya, betul. Terima kasih Ustaz. Mohon diluruskan Ustaz. Barangkali ya. Tipis, ya. Tipis, ya. Kemudian Rabbil Alamin untuk nomor 4 barangkali ya Rabbil Alamin. Jadi yang nomor 4-nya ain patah ya. Rabbil ya. Betul. Yang ya, yang ya. Rabbil A ya. Iya. Jadi alif lamnya alif lam komariah, ainnya itu matobi'i. Ya. Betul. Mangga silahkan dikoreksi karena tadi lihat di HP. Alamin
alamin. Ya. Madari disukun itu. Jatah orang lain. Kemudian yang nomor 5 silahkan itu. Ya. Kenapa mad arif disukun? Karena ada huruf mad. Karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakaf dibaca panjang 2 sampai dengan 6 harokat. Tabii menghadapi satu huruf hidup kemudian diwakafkan. Itu. Simple. Pinter Pak Rusti. Kemudian itu sudah kita ditajwidkan. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menjawab dari urut nomor 1 sampai dengan urut nomor 5. Kemudian kita menafsirkan cekap Pak, mohon kumargi. Oh iya. Ustaz, saya nak menjelaskan nanti Pak Ibu. Mangga biasa cekap untuk sementawis. Karena waktu dibatasi oleh Al Ustad, jadi kita langsung aja ke bagian tafsir. Jadi alhamdu itu asal katanya dari hamida, ya. Yahmadu, hamdan, hamidun. Hamida itu artinya memuji. Nah, kemudian kata hamida kemudian diawali dengan huruf alif lam. Jadi alhamdu, ya. Segala puji lillahi bagi Allah. Kemudian kenapa hamida fi'il madi wajannya wajan fa'ila kan gitu ya. Nah, bagi yang belajar irob nanti mungkin bisa kita irobkan ya. Jadi fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna, fa'iltu, fa'ilna gitu ya. Jadi kita sambil belajar dengan uraian yang 14 itu secara tidak langsung memang kita akan dihantarkan kalimat bisa menimbangkan ke fi'il madi menjadi 14 kan gitu ya. Jadi yang namanya alif lam di situ adalah adatut ta'rif ya. Jadi kalau misalkan hamidah memuji, bisa memuji kepada manusia, oh dia itu cantik, oh dia itu ganteng kan gitu ya. Artinya kita memujinya manusianya kan gitu ya. Jadi kalau misalkan alhamdu segala puji itu miliknya Allah kan gitulah. Kalau manusianya hanya sekedar memuji kan gitu ya. Tapi dia tidak bisa menciptakan pujiannya kan gitu. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah berupa wanita cantik, kemudian laki-laki ganteng kan gitu ya. Nah, seperti Madinatun. Madinatun itu adalah nama kota. Kemudian diawali dengan al. Jadi Madinatun tadinya tun ya. Jadi diganti dengan al Madinatu. Tidak mungkin kalau misalkan ya pakai alif lam kemudian jadi tanwin al Madinatun kan gitu. Jadi kalau setiap awalnya pakai alif lam makanya di situ jangan tanwin lagi gitu ya. Jadi al Madinatu.
Jadi kalau misalkan Madinatun itu nama kota. Tapi kalau sudah pakai alif lam maka hukumnya jadi penentu, kota penentu, di mana Madinah itu adalah Rasulullah SAW bertempat tinggal ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu untuk ini. Kemudian Allah ya bersambung ke lillahi, Allah. Awalnya itu adalah ilah kan gitu ya. Jadi kalimat Allah itu adalah ilah yang disembah. Kalau misalkan ilah kemudian diawali dengan alif lam, maka ilahnya itu tidak sembarang ilah. Kalau ilah di sini adalah sebagai penyembah. Siapa aja yang disembah, bisa matahari, bisa berhala dan lain sebagainya. Tapi kalau ilah disambung dengan alif lam, maka itu jadi lahnya penentu. Siapa yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia gitu ya. Itu perbedaannya. Kemudian untuk Rabbi di sini adalah pengurus al-alamin. Jadi yang mengurus raja ya, al-alamin, seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alhamdu ya? Alhamdu itu adalah datangnya dari penciptanya sendiri. Hal itu menunjukkan kepada ilmunya yang tinggi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu adalah merupakan suatu ciptaan yang maha tinggi. Kenapa maha tinggi? Karena manusia tidak bisa menciptakan. Kalau manusia hanya mengelola hasil ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Nah, manusia tidak akan bisa menciptakan. Manusia hanya mengolah apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu semuanya, kemudian kita lanjutkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 28, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi dan itu semuanya adalah untukmu, adalah untuk manusia gitu ya. Sementara Sayyid Qutb memahami bahwa substansi ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk dikelola manusia dengan kelangsungan kehidupannya kan itu ya. Jadi Allah menciptakan bumi ini adalah untuk manusia, manusia untuk mengelola bagaimana menjaga keseimbangan alam ini agar manusia untuk menstabilkan keadaan bumi ini harus dengan sebaik-baik amanah yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Manusia hanya mengelola kan gitu. Akan tetapi karena manusia dengan segala kepandaiannya membuat bagaimana supaya alam bumi ini baik emas dan lain sebagainya, itu pengelolaannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka tidak menutup kemungkinan alam yang tadinya stabil kemudian jadi tidak stabil. Makanya salah satu kerusakan alam karena pengelolaan manusia yang berlebihan, artinya serakah. Makanya tidak menutup kemungkinan akibat dari pengelolaan dan kerakusan manusia, kita sudah dapat membuktikan dengan kasat mata apa yang terjadi. Dampaknya adalah segala sesuatu yang terjadi
akibatnya ke kita juga. Kemudian setiap yang namanya alhamdulillah itu bisa disebut juga sebagai kalimat syukur. Karena kalimat termaksud menggambarkan segala karunia Allah yang tidak ternilai harganya. Kemudian Rasulullah SAW apabila mendengar sesuatu yang indah dan menarik, kemudian dia mengalihkan rasa suka itu dalam jiwanya sambil berkata gitu ya. Apabila kita pergi ke suatu tempat, apalagi kalau sering touring ya, menikmati keindahan alam sangat luar biasa, maka tanda syukur kita melihat keindahan alam yang memang luar biasa itu, kita dianjurkan untuk membaca alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus solihah. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menyempurnakan segala perbuatan yang soleh. Jadi kalau seandainya kita di dalam perjalanan menemukan hal-hal yang menakjubkan, maka kita bersyukur sekali kan gitu ya. Bapak dan Ibu, karena mungkin sudah mendekati angka 30 menit ya, mohon maaf apabila penyajian karena lumayan juga mencari materi belum dihafal, jadi ada sebagian materi-materi yang memang kita perlu dibaca. Mudah-mudahan apa yang kita tampilkan sekarang ini adalah kemampuan ya, kemampuan Pak Haji Jen dan saya pribadi. Karena tidak ada waktu, akhirnya semalaman kita menulis kan gitu. Jadi baru menulis, baru nyiapin bahan, belum dihafal kan gitu. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan nanti untuk seminggu yang akan datang, apabila ada penampilan untuk yang grup berikutnya, satu menyiapkan bahan 1 hari, dihafalkan selama 5 hari kan gitu kalau bisa. Jadi akan membuat gitu ya kepercayaan diri, karena di samping sudah dicatat juga hafal kan gitu ya. Beda dengan kita sambil ngangkat kepala ke atas melihat audiens, kemudian kita membaca buku, rada nanti kurang pede kan gitu. Terus terang kan gitu ya, kita jujur saja Pak Haji ya. Nah mudah-mudahan seminggu yang akan datang siapa yang nanti bakal tampil, atau sekarang masih ada yang perlu ada tampil lagi Ustaz? Ini udah jam 6 kurang 7 Ustaz ya, ya. Kita kembalikan ke pembawa acara. Mohon maaf sekali lagi, kita belajar bersama-sama. Apa yang sudah kita peroleh dari Al Ustadz, kita buka lagi. Walaupun sudah tua, hari belajar mah kan kita mencari pahala gitu. Dengan kekuatan iman kita, walaupun sudah kita rata-rata sudah orang tua, tapi untuk mencari ilmu tetap kita semangat seperti anak muda. Itu aja dari saya, kemudian saya sampaikan ke pembawa acara untuk menutupi acara ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kami mohon ya, bila mana dalam penyajian nanti, ibu-ibu jangan ngobrol, perhatikan di depan, ya sama bapak-bapak juga. Nah, penafsiran di sini yang dikatakan oleh Pak Haji Asep, alhamdulillahirabbil alamin, semuanya juga tahu implementasi pelaksanaannya itu diterapkan pada waktu kapan, kondisi kapan. Nah, seperti kita Pak Haji Wawan, Pak Haji Nedi dan sebagainya yang sekarang berangkat ibadah haji dalam keadaan selamat, kita mengucapkan alhamdulillah. Lalu dalam keadaan kita bersin, itu kita alhamdulillah. Tadi dikatakan oleh Pak Haji Asep, kalau kita sedang touring melihat suatu yang takjub,
itu juga mengatakan alhamdulillah. Tapi pelaksanaan surat Al-Fatihah karena kita sudah memahami ya sunnah dan Quran dan sunnah ya dalam pelaksanaannya, jangan kita mengikuti. Kita juga kan suka sama-sama ya dilihat dari WA. Bila mana ada yang meninggal, bacakan Al-Fatihah. Enggak saya urang mah cicing we gitulah, dalam arti jangan mengikuti. Pasti itu semuanya juga memahami. Hampir banyak di grup WA dalam pelaksanaan kita di masjid yang bukan masjid kita ya, pemahamannya berbeda. Itu kita bisa memahami bahwa penerapan Al-Fatihah ini diimplementasikan, pelaksanaannya kita harus memahami dan lain sebagainya. Hatur nuhun kepada penguji Ustadz Iwan yang sudah memberikan pendidikan buat saya pribadi dan Pak Haji Asep. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Dan mohon maaf bila ada kata-kata ataupun tingkah laku kami berdua yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Diiringi dengan doa robana atina fidunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Pak Haji Asep, Pak Haji Zain. Itu kahoyong kita, pro kita sentariknya kahoyong mah. Luar biasa lah pokoknya mah Pak Haji Asep, Pak Haji Zain. Luar biasa teh karena ini adalah penampilan perdananya. Teu acan aya nu ngawitan, tapi Pak Haji Asep, Pak Haji Zain menjadi yang perdana tampil, dan itu teh aduh luar biasa perjuangannya. Nya kan? Sawengi oh ya ulang balik buku itu naon bebahasan itu kan luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran untuk yang lain Bapak Ibu nanti di penampilan yang berikutnya, kedua, tiga seterusnya. Begitu. Mangga tah bebas sok numbe Pak Haji Zain menyampaikan, kemudian Pak Haji Asep silakan membahas, membedah dari persepsi masing-masing. Leluasa mangga. Pak Haji Asep bedah tajidah heula teh teh. Aya 5 poin dibahas. Engke diteraskeun ku tafsirna aya mengut. Bahas i'rabnya nu tanya. Bahas i'rabna itu menggambarkan keluasan pengetahuan, wawasan yang dimiliki. Dan itu ajarkan yang lain, sampaikan ke yang lain. Kemudian membahas juga tajwid tafsirnya disampaikan. Apa itu alhamdulillah. Kemudian kenapa ada lillah. Sampai kemudian Rabbun itu Rabbil alamin. Dipungkaslah ku Pak Haji Zain. Implementasi dari ayat pertama ini alhamdulillahnya apa? Tinggal lu herang. Alhamdulillah. Ayat bersih alhamdulillah. Mendapat kenikmatan alhamdulillah. Itu ibu-ibu tadi pesennya Pak Haji Zain upami di payun wayahna ngobrol di siapun heula. Simak dulu di depan, simak dulu ya, sambil disimak apa uraiannya. Boleh jadi dan sangat mungkin yang disampaikan oleh yang depan itu kita belum tahu itu teh, boleh jadi. Yang kedua, sangat mungkin kita sudah tahu tapi terkadang lupa gitu. Termasuk dalam mengimplementasikan alhamdulillahirabbil alamin ini terkadang kita lupa. Terima kasih sekali lagi hatur nuhun Pak Haji Zain, Pak Haji Asep. Selasa payun saha Pak? Selasa payun teh? Huruf B. Apa tidak selang-seling dengan ibu-ibu? Udah selang-seling. Mangga ya mah, oke kumaha KM-nya, kumaha Pak Japip, bade bapak lah mangga. Upami ibu-ibu bagian saha nu pertama? Oh iya. Sarang? Bu Nina, tiluannya. Gambarannya. Kayak disiapkan mangga ibu-ibu, telangkung bade disilang bapak-bapak, ibu-ibu, atau napi bapak-bapak siapkan enggak telangkung. Baliknya itu
Ari saya nama sih. Tapi lagu menggaknya badai kumaha teh sama. Tiasa tuh kieu. Bapak paling dia, paling kanan. Ibu-ibu di kiri misalnya teh. Tiasa tuh begitu. Sepados teu ngobrol wae ibu-ibuna. Segitunya. Anu kadua, seterusna sim kuring ngemutan. Urutan ananya teh hilap di ane bu urutan bu hilap deui. Tah, di aos heula nya. Di aos teh ku penyaji terus dituturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ikuti jamaah. Arrahmanirrahim. Gitu. Dipandu, diikuti. Setelah itu bahas tajwidnya. Alhamdulillah jadi apa? Alif lamnya komariah. Kenapa? Ini tadi atas. Lillahi apa? Ditarki kenapa? Ini. Gitu ya. Sampai beres. Udah gitu, baru tadi orekan. Tidak perlu, tidak harus. Mangga itu mah sesuai yang kita mau di ayat berapa, mangga. Bade sadayana, mangga, telangkung. Penting mah tinggal waktunya. Karena kita terbatas waktunya hanya 30 menit. Maka atur-atur me kumaha supados tajwidna kabahas, tafsirna kadugikeun. Kitu ya Bapak Ibu sementawis, mudah-mudahan pembelajaran kita semuanya, Pak Haji Asep, Pak Haji Zain, dan Bapak Ibu yang lain, insya Allah di masa yang akan datang, di Selasa berikutnya, bisa diberikan kemudahan, dan tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk terus meningkatkan keilmuan kita. Gitunya. Kita paham, nih Bapak Ibu, kita paham karena hiji ayat teh, tapi juga belajar memahamkan orang lain. Ayat fahmun, ayat ifhamun. Orang paham, fahmun. Tapi ifham membuat orang lain paham. Itu luar biasa. Hatur nuhun, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Mangga alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.